Bagaimana jika saya mengatakan bahwa masa depan Anda sudah terjadi? Bahwa keputusan yang akan Anda ambil besok, pertemuan yang belum terjadi, bahkan takdir yang Anda khawatirkan, semuanya telah tercatat di suatu lapisan realitas yang tak terlihat oleh mata, namun lebih nyata daripada dunia yang kita sentuh. Kita hidup seolah waktu bergerak lurus, dari masa lalu ke masa kini, lalu menuju masa depan. Jam berdetak, matahari terbit dan tenggelam. Kita lahir, tumbuh, menua. Namun di kedalaman realitas, di level yang hanya disentuh oleh fisika kuantum dan disinggung oleh para bijak kuno, waktu tidak berjalan, ia membentang. Para ilmuwan modern berbicara tentang partikel yang mengetahui hasil eksperimen sebelum eksperimen itu selesai. Tentang fenomena di mana pengamatan di masa kini tampak mempengaruhi apa yang telah terjadi di masa lalu. Sementara para arif sejak ribuan tahun lalu berbisik bahwa seluruh perjalanan hidup manusia telah tertulis di sebuah lembaran tak kasat mata. Apakah ini kebetulan? Atau apakah sains dan kebijaksanaan kuno sedang menunjuk ke rahasia yang sama? Dalam video ini, kita akan menyelami misteri waktu dari dua sisi, sains kuantum yang mengguncangkan logika dan pemahaman metafisik yang telah lama tersembunyi di balik simbol dan perumpamaan. Kita akan menjelajahi kemungkinan bahwa masa depan bukanlah sesuatu yang menunggu untuk diciptakan, tetapi sesuatu yang sedang kita ungkap. Jika masa depan sudah ada di level kuantum, apa artinya bagi kebebasan kita? Apakah takdir adalah penjara, atau justru peta tersembunyi menuju potensi tertinggi kita? Bersiaplah, karena setelah memahami ini, Anda mungkin tidak akan pernah melihat waktu atau hidup Anda dengan cara yang sama lagi. Katakan pada saya ketika Anda siap, dan kita akan membuka lapisan berikutnya dari misteri ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin berhenti sejenak. Tuliskan di kolom komentar, dari kota mana Anda menyaksikan video ini. Sejauh mana pesan ini telah melintasi ruang dan waktu untuk sampai ke layar Anda. Saya ingin melihat bagaimana gelombang pemikiran ini bergerak dari satu titik kesadaran ke titik lainnya, menembus jarak yang bagi kita tampak begitu nyata. Karena ironisnya, bahkan jarak yang memisahkan kita malam ini mungkin hanyalah ilusi waktu dan ruang. Sekarang, mari kita mundur ribuan tahun ke belakang. Jauh sebelum laboratorium modern dan akselerator partikel berdiri, peradaban kuno telah memandang waktu bukan sebagai garis lurus, tetapi sebagai sesuatu yang melingkar atau bahkan sebagai satu kesatuan utuh. Di dalam kebijaksanaan Timur Tengah kuno, waktu dipahami sebagai ciptaan, bukan penguasa. Ia bukan entitas absolut, melainkan bagian dari realitas yang lebih besar. Para filsuf Yunani seperti Plato berbicara tentang dunia ide, sebuah ranah di mana segala bentuk telah sempurna sebelum termanifestasi di dunia fisik. Dalam pemahaman ini, realitas fisik hanyalah bayangan dari sesuatu yang telah lebih dahulu ada. Berabad-abad kemudian, di dunia Islam klasik, para pemikir seperti Ibnu Arabi menggambarkan konsep alam imajinasi, sebuah dimensi antara tempat realitas belum terwujud sepenuhnya, namun juga tidak sekadar potensi. Di sana, waktu tidak terikat seperti yang kita alami. Segala kemungkinan telah hadir, hanya menunggu untuk turun ke panggung dunia. Lalu, datanglah abad ke-20. Fisika klasik yang kokoh mulai retak. Teori relativitas dari Albert Einstein mengungkap bahwa waktu tidaklah mutlak. Ia dapat melambat, meregang, bahkan melengkung bersama ruang. Konsep block universe pun lahir. Gagasan bahwa masa lalu, masa kini, dan masa depan eksis secara bersamaan dalam satu struktur 4 dimensi. Namun yang lebih mengguncangkan datang dari eksperimen kuantum. Dalam fenomena seperti delayed choice experiment, partikel seolah memutuskan bagaimana ia berperilaku berdasarkan pengamatan yang dilakukan setelah ia melewati celah.
seakan-akan masa depan mempengaruhi masa lalu. Apakah ini berarti waktu sebenarnya tidak mengalir? Banyak tradisi esoterik percaya bahwa pengetahuan ini selalu ada, namun disampaikan dalam simbol dan metafora. Mengapa? Karena pemahaman bahwa waktu bukanlah garis, melainkan keseluruhan, dapat mengguncang cara manusia melihat tanggung jawab, pilihan, dan takdir. Jika segala sesuatu telah ada dalam struktur realitas, maka pertanyaannya bukan lagi apa yang akan terjadi, melainkan bagian mana dari realitas yang akan Anda sadari. Ilmu modern baru saja membuka pintu yang telah lama diketuk oleh para arif, dan kita baru saja berdiri di ambangnya. Di bagian berikutnya, kita akan mulai membedah apa sebenarnya yang terjadi di level kuantum dan mengapa masa depan mungkin bukan sesuatu yang menanti di depan, tetapi sesuatu yang diam-diam menyertai kita setiap detik. Sekarang, sebelum kita melangkah lebih dalam, saya ingin Anda melakukan sesuatu. Tarik napas perlahan. Biarkan bahu Anda rileks dan izinkan pikiran Anda terbuka. Karena bagian ini mungkin akan menantang cara Anda memandang realitas. Dengarkan dengan tenang, tidak perlu terburu-buru memahami semuanya. Biarkan kata-kata ini bekerja seperti benih, diam, namun perlahan menembus tanah kesadaran Anda. Tetaplah bersama saya hingga akhir bagian ini, karena potongan-potongan misteri yang tampak terpisah akan mulai membentuk pola. Mari kita mulai dari dunia yang sangat kecil, begitu kecil hingga tak terlihat, bahkan oleh mikroskop biasa. Dunia partikel kuantum. Di level ini, hukum yang kita kenal runtuh. Sebuah elektron tidak berada di satu tempat, melainkan dalam kemungkinan. Ia bukan titik, melainkan awan probabilitas. Ia bukan sesuatu yang pasti, sampai ia diamati. Inilah yang dikenal sebagai superposisi. Bayangkan Anda sedang berdiri di persimpangan jalan. Dalam logika biasa, Anda memilih kiri atau kanan. Namun di level kuantum, sebelum Anda memilih, kedua kemungkinan itu ada secara bersamaan. Sekarang pertanyaannya, kapan kemungkinan itu menjadi kenyataan? Jawabannya mengejutkan, saat ada pengamatan. Eksperimen legendaris seperti double slit experiment menunjukkan bahwa partikel berperilaku seperti gelombang, menyebar dalam berbagai kemungkinan hingga ia dilihat. Ketika diamati, ia tiba-tiba memilih satu jalur, seolah-olah realitas menunggu kesadaran. Namun disinilah misterinya semakin dalam. Dalam variasi eksperimen yang lebih kompleks, seperti delay choice experiment, keputusan untuk mengamati dapat dilakukan setelah partikel melewati celah, dan hasilnya seolah-olah partikel itu sudah tahu bagaimana ia akan diukur di masa depan. Berhenti sejenak dan rasakan implikasinya. Jika partikel dapat berperilaku berdasarkan pengukuran yang belum dilakukan, maka apa sebenarnya arti masa depan? Beberapa fisikawan menyebut ini sebagai retrokausalitas. Kemungkinan bahwa sebab dan akibat tidak sepenuhnya berjalan satu arah. Bahwa dalam skala tertentu, masa depan dan masa lalu saling berinteraksi dalam satu kesatuan waktu yang utuh. Sekarang saya ingin Anda membayangkan waktu bukan sebagai sungai yang mengalir, namun sebagai lanskap luas yang membentang. Kita tidak bergerak melalui waktu, kita hanya menyadari satu titik demi satu titik di dalamnya. Seperti seseorang yang menyorotkan senter di ruangan gelap. Ruangan itu sudah ada sepenuhnya, namun cahaya kesadaran hanya menerangi sebagian kecil pada satu waktu. Bagaimana jika hidup Anda seperti itu? Bagaimana jika seluruh garis kehidupan Anda, awal hingga akhir, sudah membentang dalam struktur realitas 4 dimensi, dan yang bergerak hanyalah kesadaran Anda menyusuri jalur yang telah tersedia? Tenang, jangan terburu-buru menolak atau menerima gagasan ini. Biarkan ia mengendap. Karena ini bukan tentang kehilangan kebebasan. Ini tentang memahami level realitas yang lebih dalam dari sekedar persepsi sehari-hari. Dalam beberapa tafsir metafisik,
waktu adalah ciptaan, sebuah mekanisme agar makhluk terbatas dapat mengalami proses. Tetapi bagi realitas yang maha meliputi, tidak ada sebelum dan sesudah. Yang ada hanyalah ada. Dan fisika kuantum, tanpa sengaja, tampaknya telah mulai menyentuh batas pemahaman itu. Tetaplah di sini. Jangan biarkan pikiran Anda melompat ke kesimpulan terlalu cepat. Karena di bagian berikutnya, kita akan menyelami paradoks yang lebih dalam lagi tentang takdir, kehendak bebas, dan bagaimana masa depan yang sudah ada justru bisa menjadi sumber kekuatan, bukan ketakutan. Sekarang kita memasuki wilayah yang lebih sunyi, namun juga lebih mengguncang. Jika masa depan telah ada dalam struktur realitas, maka muncul pertanyaan yang hampir semua orang takut untuk tanyakan. Apakah kita benar-benar bebas? Atau kita hanya sedang berjalan di jalur yang sudah tergambar? Sebelum Anda menjawab dalam hati, izinkan saya mengajak Anda melihat ini dari sudut yang berbeda. Dalam model Block Universe yang lahir dari relativitas, seluruh waktu, masa lalu, masa kini, masa depan, eksis secara bersamaan dalam satu struktur 4 dimensi. Kita bukan bergerak menciptakan masa depan, melainkan bergerak menyadari bagian dari struktur itu. Namun fisika kuantum menambahkan satu lapisan yang jauh lebih misterius, probabilitas. Di level kuantum, masa depan tidak tunggal. Ia berupa spektrum kemungkinan, gelombang potensi, dan hanya ketika terjadi interaksi, pengamatan, keputusan, kesadaran, salah satu kemungkinan itu mengeras menjadi kenyataan. Jadi mungkin pertanyaannya bukan, apakah masa depan sudah ada, melainkan dalam bentuk apa ia ada. Bayangkan realitas seperti kitab yang sangat besar. Semua halaman sudah tersusun, tetapi Anda tetap harus membalik halaman itu untuk mengalaminya. Dan di beberapa bagian, terdapat cabang-cabang alternatif, seperti lorong yang bercabang 2. Dalam beberapa interpretasi kuantum seperti Many Worlds Interpretation, setiap kemungkinan benar-benar terjadi di cabang realitas yang berbeda. Artinya, ada versi Anda yang memilih jalan A dan versi lain yang memilih jalan B. Apakah itu terdengar seperti fiksi ilmiah? Mungkin. Namun eksperimen keterikatan kuantum menunjukkan bahwa dua partikel dapat terhubung melampaui jarak dan waktu. Ketika satu berubah, yang lain merespon seketika tanpa sinyal yang bergerak di antara mereka. Seolah-olah ruang dan waktu bukan batas yang sebenarnya. Dan jika ruang serta waktu bukan batas mutlak, maka identitas kita pun mungkin tidak sesederhana tubuh yang bergerak dari detik ke detik. Disinilah banyak orang salah paham. Sebagian mengira bahwa jika masa depan sudah ada, maka usaha menjadi sia-sia. Jika semuanya sudah tertulis, untuk apa berjuang? Namun justru disinilah paradoksnya. Bayangkan seorang penulis yang telah menyelesaikan novel. Dari sudut pandangnya, seluruh cerita sudah lengkap, tetapi bagi karakter di dalam cerita, setiap keputusan tetap terasa nyata, penuh risiko, dan bermakna. Apakah itu berarti karakter tersebut tidak memiliki kehendak? Atau justru kehendaknya adalah bagian dari desain cerita itu sendiri? Coba renungkan sejenak. Tuliskan di kolom komentar, menurut Anda apakah gagasan bahwa masa depan sudah ada membuat hidup terasa lebih ringan atau justru lebih berat? Saya ingin membaca perspektif Anda, karena setiap sudut pandang membuka cabang pemahaman yang berbeda. Mungkin sebagian Anda merasa takut dengan ide ini. Itu wajar. Ego kita terbiasa merasa sebagai pengendali penuh. Namun di kedalaman realitas, mungkin kita bukan pengendali tunggal, melainkan partisipan dalam skenario kosmik yang jauh lebih luas. Dan disinilah lapisan spiritualnya menjadi jelas. Ada pemahaman kuno yang menyatakan bahwa segala sesuatu terjadi dalam pengetahuan yang melampaui waktu. Bukan sebagai paksaan, namun sebagai cakupan. Seperti seorang arsitek yang mengetahui seluruh bangunan, sementara para penghuni hanya mengetahui ruangan tempat mereka berdiri. Pengetahuan tidak selalu berarti paksaan. Mengetahui hujan akan turun bukan berarti memaksa awan untuk menurunkannya. Maka bisa jadi masa depan telah ada dalam cakupan pengetahuan universal, namun tetap terbuka dalam pengalaman kita. Dan inilah misterinya. Kita hidup di persimpangan antara ketetapan dan pilihan, antara struktur dan kesadaran, antara takdir dan usaha.
Tetaplah bersama saya, karena di bagian berikutnya kita akan menjawab pertanyaan paling penting. Jika masa depan telah ada di level kuantum, bagaimana kita seharusnya hidup hari ini? Sekarang, mari kita turunkan semua ini dari langit teori ke tanah kehidupan Anda. Karena jika pembahasan ini hanya berhenti sebagai konsep yang menakjubkan, ia tidak akan mengubah apapun. Namun, jika Anda benar-benar memahaminya, ini bisa menjadi solusi yang selama ini Anda cari. Solusi untuk kecemasan tentang masa depan, ketakutan akan kegagalan, dan keraguan terhadap diri sendiri. Tarik napas perlahan lagi. Bayangkan, jika masa depan bukanlah ruang gelap yang mengintai Anda, melainkan lanskap kemungkinan yang sudah tersedia. Itu berarti Anda tidak berjalan menuju kehampaan. Anda berjalan menuju sesuatu yang sudah memiliki tempat dalam struktur realitas. Bukankah itu menenangkan? Jika di level terdalam realitas, seluruh kemungkinan telah ada, maka tugas Anda bukan menciptakan masa depan dari nol. Tugas Anda adalah menyelaraskan diri dengan kemungkinan terbaik yang telah tersedia. Ini mengubah segalanya. Alih-alih bertanya, bagaimana jika saya gagal? Anda mulai bertanya, versi diri mana yang ingin saya sadari? Dalam fisika kuantum, pengamatan mengeraskan kemungkinan menjadi kenyataan. Dalam kehidupan, fokus dan keyakinan bekerja dengan cara yang sangat mirip. Apa yang terus-menerus Anda pikirkan, rasakan, dan yakini, itulah cabang realitas yang Anda dekati. Tapi berhati-hatilah, ini bukan tentang berpikir positif secara dangkal. Ini tentang kesadaran. Jika Anda hidup dalam ketakutan terus-menerus, Anda sedang menyetel kesadaran pada kemungkinan yang selaras dengan ketakutan itu. Tetapi ketika Anda hidup dengan keyakinan, usaha, dan ketenangan batin, Anda sedang menyelaraskan diri dengan kemungkinan yang lebih tinggi. Dan disinilah rahasia yang jarang dibahas. Menerima bahwa masa depan sudah diketahui pada level tertentu bukanlah alasan untuk pasif. Justru itu alasan untuk tenang. Karena jika segala sesuatu berada dalam cakupan pengetahuan yang melampaui waktu, maka tidak ada satupun usaha tulus yang sia-sia. Tidak ada doa yang hilang, tidak ada langkah kecil yang tak berarti. Anda tidak sendirian menembus waktu. Anda bergerak di dalam sistem yang jauh lebih besar dan lebih teratur daripada yang Anda bayangkan. Sekarang, saya ingin Anda membayangkan versi terbaik diri Anda, yang lebih disiplin, lebih tenang, dan lebih percaya diri. Jika seluruh kemungkinan sudah ada dalam struktur realitas, maka versi itu bukan fantasi. Ia adalah potensi yang nyata. Tugas Anda hanyalah mendekatinya. Dan mungkin inilah solusi yang selama ini Anda cari. Bukan cara untuk mengendalikan masa depan, tetapi cara untuk berdamai dengannya. Ketika Anda berhenti melawan waktu, Anda mulai bekerja selaras dengannya. Ketika Anda berhenti panik terhadap takdir, Anda mulai fokus pada kualitas tindakan hari ini. Karena meskipun struktur waktu mungkin sudah lengkap, pengalaman Anda tetap dibentuk oleh pilihan sadar Anda. Mulai malam ini, cobalah hidup dengan satu kesadaran baru, bahwa Anda tidak dikejar masa depan. Anda berjalan menemuinya dengan tenang. Dan di bagian terakhir, kita akan merangkum semuanya, serta membuka satu pertanyaan terakhir yang mungkin akan terus bergema dalam pikiran Anda setelah video ini berakhir. Sekarang, kita kembali ke pertanyaan awal. Bagaimana jika masa depan Anda sudah terjadi? Kita telah menyusuri jejaknya dari eksperimen kuantum yang mengguncangkan logika, dari gagasan block universe yang menempatkan seluruh waktu dalam satu bentangan utuh, hingga pemahaman metafisik bahwa waktu mungkin hanyalah mekanisme agar kita dapat mengalami proses. Kita menemukan sesuatu yang mengejutkan, bahwa di level terdalam realitas, masa depan bukanlah kehampaan yang menunggu diisi. Ia adalah spektrum kemungkinan yang telah ada. Bahwa hidup bukan sekedar perjalanan menuju sesuatu yang belum tercipta, tetapi penyadaran terhadap apa yang telah tersedia dalam struktur yang lebih luas. Namun di tengah semua misteri ini, satu hal tetap jelas. Pengalaman Anda tetap nyata, pilihan Anda tetap bermakna, usaha Anda tetap menentukan jalur yang Anda sadari. Mungkin waktu bukan sungai yang mengalir,
Mungkin ia adalah samudra yang diam, dan Anda adalah penyelam yang perlahan menyadari kedalamannya. Jika demikian, maka ketakutan terhadap masa depan mulai kehilangan cengkramannya. Karena Anda tidak sedang melangkah ke dalam kekosongan, Anda sedang bergerak di dalam pengetahuan yang meliputi segalanya. Sebuah sistem yang teratur, bukan kacau. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, apa yang akan terjadi padaku? Tetapi, versi diriku yang mana yang akan kusadari? Diam sejenak setelah video ini selesai. Rasakan detik yang sedang Anda alami. Jika seluruh waktu membentang sekaligus, maka momen ini bukan kebetulan. Dan mungkin justru di momen inilah Anda mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Jika pembahasan ini membuka perspektif baru bagi Anda, tuliskan pemahaman atau pertanyaan Anda di kolom komentar. Mari kita jelajahi misteri ini bersama, karena semakin dalam kita menggali, semakin kita sadar bahwa realitas jauh lebih agung daripada yang pernah kita bayangkan. Sampai pertemuan berikutnya, dan ingat, waktu mungkin tidak bergerak, tapi kesadaran Anda bergerak.